Halo Diazen, ketemu lagi dengan saya Aga di konten Diam Misteri. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah seorang narasumber yang udah hadir di studio kita bernama Zira. Silakan berkenalan dulu, Zira. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Zira. Di sini aku hanya mahasiswa aja sih. Oke. Jadi kalau boleh tahu, ini akan kamu ceritakan ini pengalaman apa? Seperti apa nih? Oke, mungkin di sini aku mau berbagi cerita ke teman-teman DHZ ini terkait pengalaman-pengalaman aku yang aku rasa ya itu cukup sensitif dan mungkin beberapa orang itu ngalamin hal yang serupa gitu. Jadi biar kita juga kayak ada yang ngerasain juga seperti apa yang aku rasain gitu. Oke. Sampai di teror-teror gitu kan? Lebih ke dari gerakan-gerakan sih mungkin iya. Oke. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke ceritanya dan jangan lupa dengerin baik-baik. Jadi langsung aja cerita ini dimulai saat kapan dan gimana nih ceritanya? Iya, jadi sebenarnya aku udah ngerasain hal-hal yang cukup sensitif itu sejak kayak waktu kecil tuh kayak kelas 1, 2 SD-an lah, waktu sekitar umur segitu itu aku mulai ngerasa beberapa apa ya seperti eksistensi mereka itu. Jadi kayak misalnya waktu aku di rumah sendirian nih, lagi di rumah sendirian, tiba-tiba di kamar itu ada kayak barang dari atas lemari tuh. Itu bukan barang yang kayak kertas atau plastik yang kena angin pun jatuh gitu, bukan, tapi kayak barang yang cukup berat tiba-tiba jatuh gitu. Untuk anak kecil mungkin cuma bisa takut aja ya, dan kayak ya udahlah nggak usah aku cari penyebabnya gitu. Terus juga waktu kecil sempat kayak lihat bayangan waktu mandi gitu, sekelibat kayak bayangan cewek gitu ya, tapi kalau waktu kecil itu aku cuma bisa diemin aja lah. Terus mungkin pas makin gede agak remaja gitu kan mulai tahu ya, oh ini bukan kaum kita gitu, bukan golongan kita nih gitu. Terus mulai ada beberapa kejadian-kejadian yang aku rasa wah cukup serem juga sih. Oke. Pemicunya kalau pas kamu tahu itu bukan dari manusia ya, itu apa? Momen apa tuh? Momen ketika aku pernah waktu aku lagi sekitar SMA awal ya, kelas 10 mungkin, itu aku emang tipe anak yang suka di rumah doang, di kamar doang gitu, sendirian. Terus tapi bukan yang kayak bener-bener se-introvert orang yang gak keluar rumah, cuman aku suka di rumah sendirian. Terus pada suatu hari itu aku lupa itu sore atau malam, tapi yang pasti itu bukan siang. Dan aku dulu tuh kalau tidur suka matiin lampu, terus cuma pakai zaman-zamannya tumbler lamp, pakai tumbler lamp warm bright gitu. Abis itu tiba-tiba jadi posisi di depan kasur aku tuh ada cermin, kayak cermin panjang, ada keluar asap dari bawah situ. Asapnya tuh kayak kecil, makin gede. Aku positive thinkingnya takutnya ada kebakaran atau ada konslet gitu kan. Aku perhatiin dulu, asap apa tuh, kayak masih speechless gitu. Abis itu kok makin gede, makin panik kan, aku langsung nyalain lampu, aku cek gak ada lagi asapnya. Terus aku masih cari-cari kan, mungkin ada kabel atau apa yang habis konslet. Kan kayak berusaha serealistis mungkin gitu ya, berpikir rasional lah berusaha aku logis gitu. Tapi pas aku cari-cari di situ nggak ada kabel. Terus aku baru tahu alasannya itu kayak sekarang tuh sering nonton horor gitu, kayak horor. Ternyata memang ada salah satu jenis yang dia tuh berwujudnya asap dulu. Nanti semakin padat dia baru membentuk wujud yang nyata gitu. Nah untung aku langsung nyalain lampu tuh waktu itu. Berarti nggak sempat jadi wujud tuh? Belum. Itu asapnya hitam kah atau putih gitu? Hitam pekat gitu. Kayak orang nge-vape gitu? Bukan, vape kan putih ya? Nggak ketebalannya kayak gitu? Lebih sih kayak kebakaran kecil gitu. Jadi aku panik, soalnya takutnya ada api atau apa gitu. Depan cermin tuh ya?
Ya, jadi ini kasur aku depan itu cermin panjang. Setelah kejadian itu cerminnya aku pindah. Wow. Iya. Takut. Oke. Ya, mulai dari itu. Jadi di situ kamu ngerti bahwa apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat itu ternyata bukan sesuatu hal yang wajar gitu ya. Iya. Kondisinya di situ. Kelas berapa kalau boleh tahu? Itu sekitar kelas 10 SMA. Oke, SMA. Kelas 1 SMA. Oke. Lanjut. Ya, dari situ sih terus mulai beberapa kali ngalamin kejadian yang serupa juga. Waktu itu pernah di kamar yang sama juga sempet waktu tidur itu nggak bisa gerak gitu. Mungkin kalau bahasanya orang-orang itu ya ketindihan. Nah, rep-repan gitu. Ya kayak gitu. Terus aku sampai kayak kalau di ajaranku kan kita cuma bisa baca-baca doa gitu ya. Berusaha ngomong pun waktu itu mulut susah kebuka. Jadi aku berusaha sebisa mungkin biar bisa gerak nih gitu. Nah itu aku udah yang paling takut sih di situ. Terus jadi mungkin kalau misalnya lagi sendirian di rumah, mending aku main gitu, biar ada temennya gitu. Soalnya aku ngalamin kayak gini tuh kalau aku bener-bener sendirian aja gitu. Kalau ada orang gitu, aku nggak ngalamin hal kayak diganggu gitu. Jadi kalau pas di rumah lagi sendiri, seringnya diganggu gitu? Iya, kayak mereka tuh, ini aku temenin kayak gitu. Oke, ngerti. Gitu kali. Tapi sebelumnya dari keluarga pernah ada yang cerita tentang mereka ngalamin hal yang sama atau gimana? Nah, kalau misal keluarga ceritanya sebelum kan mungkin aku bisa nettingnya, oh aku ngayal nih gara-gara cerita mereka. Nah tapi aku tuh tipe orang yang nggak aku ceritain, jadi aku keep buat aku sendiri. Nah terus beberapa waktu kemudian ternyata keluarga juga cerita hal yang sama gitu. Terus aku jadi oh benar gitu. Nah itu kejadian juga kalau waktu aku pernah di rumah saudara aku. Jadi rumahnya tuh dekat sama rumah waktu di kota asalku. Itu karena aku sering main sampai nginep juga waktu malam tidur mungkin sekitar jam 1-2 malam ya, tiba-tiba kebangun gara-gara waktu di kasur aku tidur. Kita kalau di kasur tidur tiba-tiba ada yang lompat-lompat gitu, kerasa pasti bangun kan. Nggak mungkin kita nggak kebangun, terguncang lah pasti ya. Kayak bener-bener kencang banget. Terus aku langsung bangun, pas aku buka mataku pun belum berhenti gitu. Terus aku langsung takutnya mungkin ada keponakanku ya, kayak anaknya saudara aku gitu, tiba-tiba masuk kamar. Tapi waktu aku toleh udah berhenti, nggak ada apa-apa. Oh, wujudnya nggak ada? Nggak ada, jadi aku cuma ngerasain kasur itu gerak gitu. Jadi kan masih bingung ya, kayak menerka-nerka juga ini apa gitu. Nah itu aku keep sampai beberapa bulan karena kebetulan saudara aku juga penakut. Jadi kalau diceritain mungkin dia nggak berani di rumahnya sendiri. Jadi waktu sampai aku keep beberapa bulan, ternyata setelah itu saudaraku cerita di rumah ini kayaknya ada yang ganggu, soalnya kemarin habis dibersihin gitu. Dan aku tanya posisinya di mana gitu, di sebelah sini pas. Bener sih. Oh, itu yang tempat kejadian kamu yang kamu tidur itu ya? Iya betul. Tapi sebelumnya sering berarti di rumah yang itu ya? Aku kalau yang benar-benar diganggu itu aja kalau di rumah saudaraku ya. Tapi kalau di rumah aku ya beberapa kali juga mungkin kayak ngerasa ada sosok besar di belakang aku, itu juga pernah, cuma nggak pernah berani aku toleh sih. Sorry, apa sosok di belakang kamu ngikutin gitu maksudnya? Jadi kayak ini kan ada lemari ya, sebelahnya lemari itu langsung tangga ke atas. Oke. Nah di situ aku kayak misal ambil barang dari lemari itu, kayak pas aku buka lemari tuh di belakang aku ada sosok besar gitu kayak nunggu gitu. Tapi aku pas balik aku nggak ke arah situ gitu loh. Nah ternyata juga keluarga hal cerita yang sama. Selalu ngerasa kayak gitu ya? Di tempat yang sama itu selalu ngerasa ada sosok besar. Jadi tapi aku nggak pernah yang benar-benar dilihatin mukanya gimana gitu. Wujud nggak pernah ya? Kalau bayangan-bayangan beberapa kali tuh. Pernah dibersihin nggak sih rumahmu? Nggak, bukan yang disapu ya maksudnya. Kayak kita bersih-bersih aja gitu sama hal-hal negatif. Sebenarnya kalau dibersihin kita bisa gitu dengan doa aja ya. Aku juga rumah dipakai sholat juga dipakai, didoain juga didoain sih. Sering ada acara sama rame-rame juga. Cuma emang kalau aku sendirian sering diganggu gitu. Oke, jadi emang kayaknya incarannya kamu ya? Aku pernah diajak sama saudara aku ke kita mungkin sering denger yang itu ya, kayak orang yang pijit bayi, tau nggak sih? Orang-orang dukun bayi gitu kan? Dukun bayi itu. Nah kebetulan beliau itu juga
punya kemampuan lebih lah. Biasanya Nah, seperti itu. Iya, seperti itu kan biasanya buat nyembuhin bayi kalau ada angin apa gitu ya. Nah, itu aku pernah diajak ke saudaraku ke situ gitu. Ini kayak jebakan sih, Kak. Soalnya aku dibilangnya, "Ayo kita ramah-tamah lah habis lebaran, kita ke ibu ini buat silaturahim gitu." Ya aku nggak mungkin nolak kan kalau silaturahim. Ya. Pas sampai di sana ternyata sepupu pun nanyain, "Bu, ini tolong dong dilihatin ini anak sering diganggu." Gitu. Kan aku nggak enak juga ya, Kak. Oke, terus? Kok aku dijebak? Iya. Tiba-tiba ibunya diam gitu. Setelah itu bilang, "Mbaknya suka ini ya sendirian di kamar gitu, atau suka sendirian lah intinya, kayak jarang keluar gitu." "Iya," gitu. "Suka di tempat yang gelap gitu ya, kayak kalau di kamar dimatiin lampunya." "Iya sih, dingin soalnya." gitu. Iya, oke. Terus bilang, "Ya itu sih Mbak, jadi entitas mereka itu tertarik gitu karena sendirian, terus suka tempat-tempat yang gelap." Jadi setelah itu aku trauma sama tempat-tempat yang gelap sampai sekarang kalau mau tidur pun aku nyalain lampu, Kak. Oh, Iya. jadi sekarang langsung nyala lampunya ya, kalau tidur ya. Ya nggak ngeri sih. Oke. Emang. Terus ada tips nggak dari orang itu kalau misalkan ini kamu digangguin gini gitu, kamu harus ngapain? Iya. Gitu. Lebih ke karena beberapa alasan yang aku sebut tadi, jadi lebih ke membuka diri Mbak gitu, jangan di kamar terus, keluar main. Terus habis itu lampunya dinyalain ya gitu, jangan gelap-gelap terus gitu. Oke. Itu sih kalau tips dari beliau. Mantap sekali, mengerikan sekali ini rumah. Iya sih agak serem kalau langsung ngerasain gitu. Kalau lihat mungkin lebih serem lagi ya. Tapi untungnya belum ya. Untungnya belum ya. Jangan sampai sih, belum siap kayaknya. Oke. Terus dari situ tuh kan aku sekarang udah pindah Kak ke Malang ini karena lagi kuliah di sini kebetulan. Oke. Kirain akan berhenti di sana ya ceritanya. Ternyata kok ada juga gitu di setiap tempat. Di rumah yang sekarang itu aku pernah ngalamin hal yang kayak serupa sebenarnya sama waktu di rumah saudara aku tadi. Jadi ini baru-baru beberapa minggu yang lalu sih. Oh baru? Beberapa minggu yang lalu itu aku di kamar. Jadi kamarku tuh di atas sendirian dan waktu itu di rumah sendirian juga. Emang bandel ya? Kayak orangnya kayak nyari-nyari emangnya. Gitu. Habis itu sekitar jam 12-an lah ya mau tidur. Itu kayak kita tuh kayak baru mau tidur nyenyak, tapi tiba-tiba kebangun gara-gara ya tadi pertama kasurnya gerak lagi. Gerak mantul. Iya. Aku agak paniknya karena di Malang ini kita kan tahu sering gempa ya. Oke. Jadi aku positive thinking ke sana gitu. Aku langsung bangun, aku chat di grup sama teman-teman gitu. Ini Malang gempa lagi ya gitu. Teman-temanku pada enggak kok di rumahku aman gitu. Terus aku cek juga Twitter gitu. Barangkali ada info gempa mereka nggak tahu gitu ya. Gak ada gempa apa-apa. Terus habis itu aku coba buat tidur lagi. Malah waktu aku nyoba buat tidur lagi nih dari bawah kolong kasur tuh ada suara ketokan gitu Kak, kayak kayak meja kayak gini. Wah. Aku waktu itu panik banget sih. Jadi aku kayaknya nggak usah tidur dulu deh. Itu kolong tempat tidur ya? Keras ya? Keras kayak gini persis. Tapi nggak ada orang tuh? Ya pasti. Ya jangan diintip. Oh nggak ngecek waktu itu, nggak ngecek ya? Karena emang aku sendirian kan, nggak mungkin kayak tiba ada anak kecil siapa gitu. Akhirnya aku bangun. Nggak tidur pada malam gitu ya? Iya udah malam, jadi aku coba kayak nonton YouTube atau apa yang ceria-ceria gitu buat menghibur, buat mengalihkan. Tetap. Karena kalau turun kayaknya aku lebih takut lagi. Oke. Itu sorry di rumah atau di ngekos atau apa gitu? Di rumah. Oh di rumah, oke. Tapi emang keluarga lagi nggak di rumah, jadi sendirian. Emang kayaknya kalau sendirian tuh mereka pengen nemenin gitu ya bawaannya. Berarti masalahnya bukan di rumahnya ya, mungkin di kamunya ya. Yang lebih apa ya, kayak kalau orang itu ngikut gitu kayaknya ya. Karena gangguannya kalau saya lihat kan hampir sama seperti yang di rumah saudaramu gitu. Mungkin pas di rumah saudaramu pas lagi bersih-bersih nempelnya ke kamu. Jangan dong. Oke.
terus ada cerita apa lagi nih? Mungkin ada satu kejadian lagi ya yang kayak masih terngiang gitu, karena juga setelah kejadian ketok kasur itu aku tuh selain biar gak di kamar doang ya, karena kejadian itu kayak suka nugas di depan TV gitu, di ruang tengah gitu. Iya, di bawah gitu. Waktu kejadian nugas ini kan fokus ya, kalau anak nugas tuh kita cuma lihat laptop doang. Habis itu aku kayak mulai dengar suara barang-barang jatuh gitu. Kayak ada siapa ya jam segini gitu. Orang aku sendirian gitu. Itu di bagian mana jatuh? Di dapur kah? Aku kan nugasnya di depan gitu ya, lebih ke arah belakang, tapi nggak aku cari tahu juga sih. Nggak tahu lah ya sumbernya. Nggak tahu sumbernya, yang jelas dari rumah aku gitu, bukan dari tetangga. Habis itu waktu aku dengar suara-suara barang ini 1 kali 2 kali gitu, masih aku biasa aja gitu kan. Terus kok sering ya gitu, aku mulai panik, kayak aku mulai nyalain TV tuh buat ada suara-suara gitu, kayak mengalihkan, mulai nyetel YouTube terus masih sambil nugas gitu. Terus karena aku merasa makin gak nyaman, jadi aku mutusin stop dulu deh nugasnya, tidur aja gitu. Habis itu kayak mungkin juga diingetin udah malam gitu ya. Habis itu mau tidur tapi aku nggak berani ke kamar nih, gimana ya naiknya gitu. Habis itu aku kayak apa tidur di sini aja gitu. Jadi aku di sofa sambil main HP tuh, masih kayak rebahan main HP gitu. Dan aku kan juga punya kucing, Kak. Kata orang kan kucing peka ya, sensitif gitu. Jadi aku kayak apa-apa lihat gerak-gerik kucingku gimana gitu. Kalau dia mulai panik, oh ada apa-apa nih gitu. Kucingku tuh sambil aku rebahan, kucingnya ada di pakuan aku kan. Aku sambil main HP, tiba-tiba itu aku denger jelas banget suara langkah orang lari di lantai gitu, dari belakang kepala aku. Kayak lari keras banget gitu. Terus tiba-tiba kucingku itu langsung kayak noleh ke sumber suara. Kayak tahu nggak sih, cakarnya tiba-tiba keluar gitu loh, Kak. Dia melotot, cakarnya keluar. Apa aku nggak panik ya? Aku cuma bisa pegangin kucingku, kayak terus aku duduk. Aduh, astagfirullah, apa ini? Aku cuma biasa diam aja sambil ngencengin suara TV buat pengalihan. Iya, kayak lari gitu. Nggak mungkin ada atlet lari tiba-tiba. Itu jam berapa kira-kira? Sekitar jam 12-an. Jam 12 malam? Iya, selalu kayak 12 sampai jam 2-an lah. Oke. Ini antara kamu yang bandel atau emang keluargamu tega sih ninggalin kamu sendiri? Enggak, mungkin kayak beberapa kali emang aku sering sendirian, terus orangnya juga suka begadang kebetulan. Ada lagi? Kalau yang terbaru banget sih itu sih, mungkin bisa 2 minggu yang lalu baru kejadiannya itu. Nah, dari sisi kamu, ini aku mau nanya ya, kamu pernah nggak sih nanya ke orang selain yang dukun bayi tadi ya, karena emang kemauan kamu sendiri ini aku ada ngikutin nggak sih, karena sering ngalamin hal-hal yang kayak gini gitu, kamu pernah nggak sih nanya-nanya gitu? Iya, aku punya temen ya, dia tuh cukup lebih sensitif sih dari aku. Dia tuh kayak bisa melihat wujud, cuma yang nggak benar-benar sampai kelihatan. Wujud kan kadang kita bisa bentuknya doang sih, Kak, tapi nggak benar-benar kelihatan mukanya gimana gitu. Nggak solid lah ya? Iya, nggak solid gitu. Nah, dia tuh lebih se-expert itulah dibanding aku ya. Nah, beberapa kali aku ceritain, kok aku ngalamin begini ya di rumah gini. Terus dia tanya, rutinitasmu apa? Kamu biasanya suka nonton apa gitu? Aku juga cerita, aku suka nonton film horor, YouTube horor. Terus setiap hari, nggak setiap hari juga sih, kayak se-update-nya channel-channel mereka itu aku pasti kayak tonton gitu. Terus dia bilang, itu dari situ, karena mereka ngerasa mereka tuh dinotis gitu loh kehadirannya. Akhirnya mereka juga kayak, ya udah aku tunjukin sekalian aja eksistensiku itu loh gitu. Jadi temanku bilang, kamu stop deh nonton, pasti kamu stop digangguin gitu. Ngaruh ya? Aku belum coba. Oke. Tapi nggak ada yang tahu kamu diikutin atau apa, dia nggak bilang apa-apa? Nah, itu aku juga nggak tanya kayak gitu sih. Kayaknya kalau kita tahu diikutin malah
takut ya. Oke. Kalau dari keluargamu ngalaminnya se-ekstrim kamu kah? Oh nggak se-ekstrim aku, cuman lebih ke tahu kayak nggak nyaman di bagian sini. Nah itu juga aku ngerasain kayak misalnya di kamar yang ini kok sering nggak nyaman ya gitu, atau kalau mau ke atas kok kayak agak kurang nyaman gitu. Padahal pindah rumah itu biasanya kan ada kayak selamatan apa-apa gitu-gitu kan. Itu udah dong biasanya. Udah dong pastinya. Iya kan? Tapi masih ya. Masih. Oke. Kadang aku juga doain mereka kayak misalnya dari channel-channel yang aku tonton tuh kalau kita diganggu doain aja gitu ya biar kita mereka nggak ganggu lagi gitu. Benar. Tapi ya aku positif thinkingnya mungkin ngajak main. Oh. Nggak seru ya mainnya, nggak asik. Mainnya nggak asik banget. Oke, itu tadi cerita dari Zira yang punya pengalaman horor dari rumahnya yang lama sampai dia pindah ke rumah yang baru tetap diikutin. Tadi sempat ngobrol sama kru-kru yang di sini, katanya yang ngikutin kamu tuh harusnya bantuin kamu ngerjain tugas. Benar sih. Ya. Harusnya kayak gitu kan. Biar dia ada kontribusi untuk kehidupan kamu ya kan? Iya betul. Iya oke, Diazens, thank you banget udah klik video ini, udah nonton. Tunggu cerita-cerita yang lain dari Dia Misteri. Bisa di cerita-cerita kita sendiri atau dari orang lain, atau bisa dari kalian juga. Kalau misalkan kalian punya cerita seru, silakan kirimkan cerita kalian di redaksi@diadona.id. Subjeknya cerita Dia Misteri. Kami tunggu. Thank you Zira. Thank you Kak. Semoga yang ngikutin kamu cepat sadar. Cepat bisa bantuin tugas ya. Betul. Oke. Pokoknya thank you udah nyaksiin ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.